Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Meladia Rahma kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Selama 30 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas masalah seputar fikih sehari-hari yang tidak jarang masih banyak di antara kita yang salah memahami dan bahkan mempraktekannya. Seperti biasa tidak sendiri, hari ini sudah hadir bersama saya di studio, ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini Pak Kiai? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir. Bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung pada Pak Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Pak Kiai, ini bahasan kita hari ini menarik sekali. Salah satu bahasan yang saya tunggu-tunggu karena berkaitan dengan fikih haid. Nah ini penting sekali bagi kaum muslimah ya. Tapi tidak hanya bagi kaum muslimah ya Pak Kiai ya. Karena laki-laki juga punya tanggung jawab terhadap anak perempuan dan istrinya. Jadi sama-sama pentingnya. Sama-sama penting. Kalau kita bicara haid Pak Kiai, sebenarnya apa hal-hal mendasar yang kami ini para perempuan, terutama perempuan muslimah yang harus kita ketahui dulu? Yang harus kita ketahui bahwa setiap perempuan itu mendapatkan yang namanya siklus haid untuk menunjukkan bahwa perempuan itu dewasa dalam pengertian agama yang sering kita sebut dengan orang mukallaf. Ya. Kapan sih sebetulnya orang itu punya beban kewajiban agama? Buat perempuan itu ditandai dengan datangnya siklus haid. Dia adalah darah yang keluar dari rahim. Memiliki warna, bau dan kekentalan itu yang berbeda dengan darah biasa. Dan tentunya buat perempuan yang sudah mengalami siklus haid lebih dari 3 atau 4 kali, maka dia akan belajar itu. Dan dia akan tahu bedanya mana darah haid dan mana yang bukan darah haid. Maka fikih haid itu bukan kemudian sesuatu yang tabu untuk dibicarakan, karena ini berkaitan dengan beberapa ibadah pokok dalam Islam. Yang pertama adalah sholat, yang kedua adalah puasa, yang ketiga berkaitan dengan haji, kaitannya dengan melakukan tawaf. Kemudian yang keempat terkait dengan dosa, apabila melakukan hubungan suami istri sementara istrinya dalam keadaan sedang haid. Nah, ini boleh dikatakan menjadi ukurannya betapa pentingnya setiap muslimah itu mengetahui siklus haid, mengetahui darah haid, dan apa-apa yang menjadi konsekuensi turunan dari haid itu sendiri. Oke, ini menarik. Nah, bicara soal haid itu kan sebenarnya kalau kita bedah kan ada berbagai macam jenis ya. Betul, betul. Warnanya juga berbagai macam. Warnanya mungkin dari satu perempuan kepada perempuan yang lain berbeda. Tetapi boleh jadi rasa dan insting perempuan itu akan tahu. Tetapi ini yang dikatakan tidak bisa dipastikan sebelum dia melewati beberapa siklus haid. Jadi Mila, ini yang harus diingat ya oleh setiap muslimah dan terutama ibu-ibu ya yang memiliki anak perempuan. Bahwa ketika seorang wanita itu mendapatkan siklus haid pertama kali, itu harus diingat, dicatat. Seperti kita mencatat pemasukan dan pengeluaran uang kita. Jadi kapan sebetulnya muslimah itu dia mendapatkan haid pertama? Kemudian ketika siklus pertama itu berhentinya kapan? Bisa jadi dia akan berhenti dalam 8 hari. Kemudian bisa jadi di tengah-tengah 8 hari itu, ketika dia pertama kali kok sudah berhenti ya 6 hari, itu dia tidak boleh loh langsung mandi dan sholat. Karena dia belum tahu kan, apakah ini berhenti secara sempurna, atau memang ini hanya jeda masa tertentu. Maka dia tunggu dulu. Nah, waktu menunggu ini ada risikonya kan. Kalau kemudian setelah 3 hari, ya dalam waktu yang ibunya katakan biasanya keluar darah, tiba-tiba tidak keluar. Maka setelah dipastikan dengan feelingnya 3 hari, kayaknya siklus si A atau anak saya ini hanya 6 hari, dicatat tuh. Nah, maka dia setelah 3 hari berhenti itu dia sholat kan. Nah, dia kemudian melihat bulan yang akan datang.
Apa sama dengan 6 hari? Kalau kemudian sama sampai 3 bulan, maka betul. perempuan ini disebut dalam fikih namanya mu'tadah. Mu'tadah. Orang yang punya kebiasaan dari siklus haidnya. Mu'tadah. Tetapi kalau kemudian tidak stabil, Iya. ya, bulan kedua ternyata 8 hari. Pertama tadi 6 misalnya 6, sebagai ya. contoh ya. Kemudian bulan ketiganya 8 lagi, ya. Atau bulan keduanya sebagai contoh misalnya 6 lagi. Ya, maka ketiga bulan ketiga kemudian dia 6 dan 6, maka dia tahu nih Iya. kebiasaannya 6. 6. Berarti yang 8 tadi tidak dihitung. Tidak dihitung. Nah, tetapi kalau kemudian di bulan kedua 8, di bulan ketiga 8, di bulan keempat selanjutnya 8, maka sebenarnya dia 8. Yang 6 tadi tidak dilihat. Tapi kalau kemudian nanti dia stabil di 6, ada konsekuensinya nih Mila. Dia wajib mengkodok 3 hari sholat yang dia tinggalkan karena dia merasa ragu kan. Iya. Dia itu sebetulnya haid apa sudah suci. Tapi setelah siklus berikutnya dia mendapatkan kepastian bahwa dia hanya 6 hari, maka sebetulnya dia menjadi mu'tadah, orang yang Sudah punya kebiasaan. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua ada di dalam fikih itu orang perempuan yang disebut al-mumayyizah. Al-mumayyizah. Al-mumayyizah itu yang bisa membedakan seiring dengan dia mendapatkan siklus haid 1, 2, 3, 4 misalnya, dia kemudian nalurinya itu mengatakan, oh ini darah haid. Rasanya misalnya perempuan kan sering kita panas, pegelnya atau apapun, kemudian PMS biasanya ya, PMS dan istilahnya. sebagainya. Betul. Nah, dia kemudian punya kemampuan itu, maka dia disebut namanya mumayyizah. Oke. Nah, ada yang tidak stabil, yang terakhir itu namanya mukhtalithah. Itu akan kita bahas di Baik. segmen berikutnya. Dan juga terkait tadi Pak Kiai sempat singgung bagaimana kita harus mengkodok sholat ya. Iya, nah, iya, itu juga iya. penting untuk kita ketahui. Iya. Pemirsa, pada segmen selanjutnya kita akan bahas bersama-sama terkait perbedaan juga antara darah haid dan juga darah istihadah. Jawabannya saat lagi hanya di Gapai Kemuliaan. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait fikih haid. Tadi sempat dibahas bahwa ada 3 kategori perempuan ya Pak Kiai. Yang pertama yang sudah memiliki kebiasaan, kemudian sudah kemampuan untuk membedakan. Yang ketiga ini yang dia tidak memiliki kebiasaan yang baik dan dia juga tidak punya kemampuan untuk membedakan. Nah, bagaimana itu kemudian yang seperti itu, maka hukumnya menjadi berbeda-beda. Kalau kemudian dia punya al-mu'tadah, namanya dalam fikih ada namanya al-adah muhakkamah. Kebiasaan itu bisa menjadi penentu hukum. Kalau dia sudah punya kebiasaan bertahun-tahun misalnya, haidnya adalah 6 hari. Maka setiap darah yang keluar setelah 6 hari, itu namanya istihadah. Itu yang tentunya harus diingat. Kalau orang yang punya kemampuan mumayyizah, maka dia cukup dengan keyakinan membedakan. Dia katakan ini haid, dia tinggalkan sholat. Ini istihadah, maka dia segera mandi untuk kemudian melakukan sholat. Kalau al-mukhtalithah, maka yang paling bisa saya ceritakan dalam mazhab dalam hari ini itu misalnya 2 mazhab sajalah ya. Karena mazhabnya ada banyak sekali cara penghitungannya. Yang pertama adalah mazhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkeyakinan bahwa masa haid itu ya itu adalah 1 hari 1 malam sekurang-kurangnya dan sepanjang-panjangnya adalah 15 hari. 15 hari. 15 hari maksimalnya. Jadi kalau kemudian sudah di atas 15 hari itu namanya istihadah. Nah, permasalahannya kalau berhenti di tengah-tengah nih, kan tercampur-campur dari kebiasaan dia. Maka Imam Syafi'i mengatakan kalau dia misalnya ambil perumpamaan, dia punya siklus haid, kebiasaan dia dulu pernah 12 hari misalnya. Kalau dia punya 12 hari ini, maka 1, 2, 3, 4 haid. 5, 6, 7 berhenti. 8, 9, 10, 11, 12 haid. Kan dia masih ada dalam siklus haid yang 15 hari. Maka itu dijadikan satu paket nih Mila.
Nih, Ini ini lebih buat mudah orang menghitungnya ya, Pak lebih Kiai. mudah menghitungnya, mungkin buat orang tertentu lebih menyenangkan karena Karena bonusnya. panjang waktu untuk tidak Oh, iya, iya, meninggalkan iya. sholat itu jadi panjang. Tapi ada mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Dia mengatakan bahwa siklus yang paling panjang sama dengan Imam Syafi'i 15 15 hari. hari. Tetapi kalau kemudian dia suci dalam satu waktu sholat saja, maka dia wajib. Untuk apa? Untuk melakukan sholat dan mandi. Karena dia katakan ayatnya berkaitan dengan haid. Kan yas'alunaka anil mahid qul huwa adza. Itu kotoran. Berarti kalau ada hukumnya ada, kalau tidak ada hukumnya tidak ada. nggak ada, oke. Kan gitu. Nah, kalau kemudian perempuan itu punya kerancuan seperti itu, maka dia harus menghitung-hitung secara ulang gitu loh. Seberapa banyak siklus dia yang berpatokan pada hari tertentu? Misalnya dalam 12 bulan, berapa yang 6, berapa yang 7, berapa yang 8. Untuk kemudian diambil rata-rata. Ya, ini tentu bukan saja terkait dengan agama, tetapi kemampuan dia Ya. untuk melakukan statistik, Waduh. kan? Karena dia tidak punya kemampuan untuk membedakan darah. Iya, iya. Kalau dia punya kemampuan, dan ini memang jarang terjadi karena biasanya perempuan itu kalaupun tidak punya kebiasaan yang stabil, dia tetap punya kemampuan untuk membedakan Iya, darah iya. seiring semakin seringnya dia mengalami haid. haid. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Oke. Nah, bagaimana kemudian Pak Kiai kalau ada kasus misalnya kita menunda waktu sholat, misalnya sudah masuk waktu zuhur, Iya. nanti aja lah kan masih Iya. waktu zuhur masih lama. Tiba-tiba Iya. 2:30 kita haid. Iya. Ini nanti dihukumi sholat zuhur kita. Ini apakah harus kita qadha? Iya. Ada yang berpendapat bahwa dia wajib mengqadha. Karena apa? Karena ketika datangnya waktu sholat, taklifnya, dia masih dalam keadaan apa ini? Suci. Maka betul. dia dihukumi wajib untuk mengqadha sholat itu. Ada ulama yang mengatakan bahwa kalau dia tiba-tiba di tengah waktu sholat, kemudian darah haidnya keluar, maka dia tidak wajib kemudian untuk melakukan apa itu. Dia tidak kemudian melakukan kodok sholat atas meninggalkan sholat di awal waktu tadi. Ya tentu ini harus dilihat secara bijaksana. Iya. Saya dulu diajarkan sama guru-guru saya, kalau melihat itu lihat konteks orangnya. Karena boleh jadi dia mengakhirkan sholat itu bukan karena kemalasan kan. Bisa jadi karena ada tugas tertentu. Maka orang yang seperti itu mengikuti mazhab yang kedua tadi, yaitu baik. Tetapi buat orang misalnya apalagi tahu tuh, kalau siklus haid dia kan waktu sholat itu boleh jadi berganti-ganti kan. Duhur itu kan tidak selamanya jam 12. Iya. Bisa jadi 11:45. Kemudian nanti 12. ujungnya juga beda-beda. Iya. Kalau dia tahu nih, saya punya kebiasaan nih, darah haid biasanya jam 2:30 turun ini. Sementara waktu asar tuh baru jam 3. Dia akhirkan kan, secara sengaja untuk dia tidak sholat. Nah itu tentu perilaku seperti itu tidak termasuk bagian yang dipuji dalam agama. Oke. Pak Kiai, kalau kemudian dengan waktu bersih misalnya, waktu berhenti Iya, ya, waktu berhenti. darah. Apakah juga ada kewajiban? Saya pernah baca seperti ini Pak Kiai, mohon nanti dikoreksi Iya. kalau salah. Misalnya saya berhenti waktu asar, Iya. ya kan, waktu bersihnya waktu asar. Iya. Maka kemudian saya mandi wajib untuk sholat asar, tapi saya punya kewajiban ternyata untuk mengqadha sholat zuhur. Apakah betul Iya, demikian? itu ada pendapat yang seperti itu. Oleh karena itu, ketika kita berhenti dari haid, itu yang dilihat adalah sebelum terbenamnya matahari. Oh, oke. Itulah yang melahirkan pandangan bahwa ketika sebelum terbit terbenamnya matahari, kan ada 2 waktu sholat. Ya. Yang sebetulnya 2 waktu sholat itu kan sebenarnya bisa digabung. Ya. Kalau kita melakukan Zuhur jamak dan- takdim zuhur atau dan jamak asar. takhir. Oleh karena itu ketika dia berhenti di waktu asar, maka dihitung hari itu dia punya kewajiban mengqadha 2 sholat itu. Ada mazhab lain yang misalnya mengatakan tidak. Dia hanya wajib mengqadha sholat waktu asarnya sholat, saja. Nah, bagaimana misalnya kalau orang tadi itu dia sebelum maghrib ya dia suci tapi tidak cukup waktu untuk mengerjakan sholat asar. Karena kan ketika dia selesai haid
Ya ini jangan berpikir harus mengeringkan rambut, itu lain masalah ya. Tapi misalnya untuk mandi saja tidak butuh cukup waktu. Iya. Apakah kemudian sebenarnya dia wajib melaksanakan sholat asar itu, atau kewajibannya menjadi gugur bukan karena haidnya, karena waktu itu berjalan di luar kuasa dia. Jadi ini kalau kita cari di dalam fikih, itu banyak ulama yang membahas sedetail itu. Detail sekali, betul. Oleh karena itu, yang paling bijaksana adalah melakukan usaha sebatas kemampuannya. Begitu darah itu berhenti, jangan tunggu nanti-nanti untuk kemudian dia melakukan sholat. Mandi dan sholat. Gitu. Oke. Nah, berarti untuk batasan waktu kapan kita dianggap bersih itu bagaimana ya Pak? Ya, apakah ada detail misalnya berapa jam, misalnya 24 jam berhenti? Iya, atau itu kan kemudian berdasarkan pengalaman tadi. Gitu loh. Jadi kalau ditanya kapan darah haidnya berhenti, selama ini berhentinya di mana? Itu kan biasanya para wanita ya, itu memang tidak detail sampai mengingat jam. Iya, betul. Tapi biasanya mengingat waktu sholat. Saya biasanya kalau sudah 6 hari zuhur itu udah berhenti. Kenapa ini kemudian tidak berhenti? Nah, itu kembali ke yang tadi. Kalau memang kebiasaannya stabil, selalu jam 12 siang berhenti, kemudian ada tambahan, maka itu nanti dihukumi sebagai istihadah. Dia wajib untuk mandi dan dia kemudian melaksanakan sholat. Oke, kalau kemudian itu tadi Pak Kiai, misalnya waktu kebiasaan untuk haid itu misalnya 7 hari, 1 minggu lah ya kemudian. 7 hari. Di atas itu kan darah istihadah. Itu tetap artinya tidak gugur ya kewajiban untuk sholat itu ya? Oh iya, yang hari yang setelah dia setelah itu istihadah. Ya? Iya. Jadi walaupun misalnya darah tetap keluar ya? Iya, karena istihadah itu kan sama dihukumi dengan orang, maaf ya, beser buat laki-laki gitu. Dia tetap wajib untuk melakukan sholat. Hanya saja nanti tinggal melihat ukuran dari banyak dan sedikitnya darah istihadah tadi. Karena kan ketika dia sudah keluar dari siklus haid, maka kewajiban sholat itu kan tidak gugur. Gitu. Jadi ini juga jadi catatan buat para muslimah, ada kewajiban yang sedari awal gugur, itu namanya sholat. Ada kewajiban yang sedari awal tidak gugur, hanya dia tidak boleh melakukan itu seperti misalnya puasa. Jadi tidak ada kaitannya misalnya kodok sholat, tetapi ada kodok puasa. Tetapi boleh jadi kodok sholat yang kita diskusikan tadi ini, itu kan kalau siklusnya ternyata tidak pas, gitu kan? Atau meyakini dia haid tapi sebenarnya istihadah, kan gitu. Nah, biasanya ada pertanyaan seperti ini Pak Kiai. Ini memang sedikit detail. Warna. Aduh Pak Kiai, sebenarnya kan saya tahu kebiasaan saya misalnya 7 hari, 6 sampai 7 hari. Namun di hari kelima itu memang darah yang keluar, saya tahu nih, saya punya feeling bahwa darah ini sudah bersih karena warnanya pun sudah mulai terang ya, tidak seperti darah. Tapi sebenarnya kebiasaan masih ada sisa waktu nih. Kalau misalnya saya mandi besar, apakah sudah boleh? Ya, tergantung tadi itu. Karena untuk menentukan itu kan keyakinan dia. Ya, ketika dia sudah keluar dari siklusnya dan dia merasa memang setiap masa itu berhenti di waktu jam 12 siang, itu kebiasaan yang bertahun-tahun dia dapatkan, ya dia keluar dari beban kewajiban dia sudah gitu. Dan dia cepat mandi untuk kemudian melakukan yang namanya sholat. Gitu. Nah, untuk ini juga penting. Bagaimana kita harus mandi besar? Ini kan kadang-kadang kita boleh recall lagi ya Pak Kiai. Kadang-kadang juga masih banyak itu yang juga bingung. Ada. Ini bahkan dalam kaitannya dengan hubungan suami istri. Kapan sebetulnya si suami itu dan istri itu boleh melakukan hubungan suami istri? Apakah setelah istrinya mandi dulu dari haid, atau sekedar berhenti haidnya? Itu yang kemudian ayat Quran hatta yathurna itu diperselisihkan. Ada ulama seperti Imam Abu Hanifah yang mengatakan hatta yathurna itu sampai darahnya berhenti. Jadi kalaupun belum mandi, itu boleh melakukan hubungan suami istri. Sementara banyak ulama mengatakan hatta yathurna itu bukan kondisi berhentinya darah, tapi kapan perempuan itu dikatakan suci, maka itu terkait dengan mandinya.
Walaupun nanti harus mandi 2 kali. Mandi 2 kali itu nanti bergantung kepada orangnya. Jadi nanti bisa jadi ya orang tersebut dalam kondisi tertentu ambil fatwanya Imam Abu Hanifah di negeri yang dingin, atau di negeri yang panas malah lebih suka dengan mazhabnya Imam Syafi'i. Tapi apapun, ulama mengatakan dalam hal-hal yang berkaitan dengan pokok-pokok keagamaan itu tidak ada yang salah kalau mengambil kehati-hatian. Kehati-hatiannya apa dalam konteks ini? Ia mandi dulu, baru kemudian dia dikatakan suci, kemudian dia melakukan hubungan suami istri. Oke, Pak Kiai, kalau kemudian misalnya sudah itu tadi ya, sudah mandi, sudah merasa bersih, Iya. ya kan? Ternyata keluar lagi. Keluar lagi. Tapi kita tuh ya ini kayaknya masih darah haid. Berarti ya, Iya, ya itu tadi ya, oke. kita Karena dia punya kemampuan untuk membedakan tadi ya. membedakan tadi, dan itu nantinya bisa dicek ulang kembali kan. Karena bisa jadi seiring bertambahnya usia Iya, atau biasanya akan ada faktor perubahan, kesehatan itu ada perubahan. Itu kata medis ya. Sekalipun mungkin dalam kajian fikihnya itu tetap terbuka, tapi secara kajian medis di usia tertentu kadang-kadang siklusnya menjadi berubah, atau ketika perempuan itu mendekati masa-masa menopause dan sebagainya, maka di situ itu berlaku hukum awal yang tadi saya ceritakan. Kalau misalnya nih ternyata bertambah bisa jadi 7 hari atau berkurang. Ya, ketika berkurang ternyata yang kemarin itu jangan-jangan yang ke hari ke-7 itu istihadah. Kenapa? Saya di usia saya sekarang 50 ke atas kok lebih banyak yang 4 hari ya daripada yang 6 gitu loh. Nah, jangan-jangan yang 6 itu karena aktivitas misalnya, berarti itu istihadah ya. Kalau seperti itu, maka dia ingat lagi tuh ya. Jadi jangan cuman mengingat hutangnya orang gitu loh. Tapi kewajiban kita kepada Allah itu pembukuannya rapi. Itu bukan berarti saya bilang muslimah itu harus mencatat semua itu. Saya pikir untuk mengingat seperti ini kan mudah ya. Karena itu terkait dengan hal yang khusus buat setiap perempuan. Dan itu tergantung itu tadi ya, keyakinan. Iya, kalau dia punya kemampuan. Kalau sudah punya kemampuan untuk membedakan. Saya boleh cerita ya para pemirsa ya. Saya punya kawan itu yang betul-betul mempelajari fikih haid. Itu kemudian dia menjadikan ibunya sebagai objek penelitian. Jadi mohon maaf ya, ini adalah ilmu ya. Setiap lepas dari haid apapun, pembalutnya itu diambil. Jadi ketika kita ingin menguasai sesuatu, memang di situ harus lepas dari rasa risih, jijik. Karena kan ketika saya misalnya ya, saya hanya bercerita, ini kan dari cerita orang. Dari gambaran orang, dari kata istri saya, dari kata anak saya, dari kata ibu saya dulu. Tapi kan tidak pernah mau melihat itu secara langsung. Ketika kita mencoba untuk melihat secara langsung, maka kita juga akan punya keyakinan kok bahwa setiap perempuan itu akan mengerti kok terhadap sesuatu yang memang khusus untuk perempuan tadi. Bahwa ini dia yakin ini darah haid, ini bukan darah haid. Tentu itu tidak bisa kita terima dari anak-anak yang baru 1 atau 2 kali mengalami siklus haid. Oke, baik Pak Kiai, ini bahasan yang nanti juga tampaknya menarik untuk dikaji bersama-sama. Apa kemudian ibadah yang mungkin boleh dan juga tidak boleh dilakukan ya pada saat haid. Nah pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Ini dalam episode fikih ya, fikih haid, membahas soal fikih haid. Pak Kiai tadi sudah disampaikan ya, kita tahu kalau misalnya kita sedang haid nih, para perempuan itu sholat nggak boleh, puasa nggak boleh, tawaf nggak boleh. Tapi kan sebenarnya ada hal-hal yang lain, ada ibadah-ibadah yang lain yang sebenarnya kita bisa lakukan. Iya, seperti misalnya zikir, mengingat Allah. Hanya dalam mazhab Imam Syafi'i tidak boleh membaca ayat-ayat Al-Quran gitu. Tetapi itu pun dikecualikan. Di siapa yang dikecualikan adalah perempuan yang memiliki hafalan Al-Quran, memiliki siklus haid yang panjang. Para pemirsa mungkin tahu ya, menghafal Al-Quran itu tidak mudah. Tapi jauh lebih sulit lagi menjaga hafalan. Maka kalau saya punya banyak kenalannya, ibu-ibu nyai di Jawa Timur, memimpin pesantren tahfidz Quran, punya anak lebih dari 10.
Tapi sampai beliau usia senja, itu hafalan Qur'annya terjaga. Masya Allah. Itu saya merasa wanita-wanita seperti itu adalah wanita yang jauh lebih mulia dari saya. Kalau mereka menghafal Quran itu tantangannya berat. Ada siklus haid, melahirkan. Sementara saya tidak punya tantangan apapun, malah sering lupa gitu loh. Nah, oleh karena itu ulama berpendapat kalau itu terkait dengan menjaga hafalan Al-Quran, maka sejauh yang bisa dilakukan itu tidak memegang mushafnya, tapi adalah membaca dari hafalannya. Kemudian terkait juga nih, mungkin pemirsa yang di pesantren yang punya ujian Al-Quran, dia sedang dalam masa haid. Itu ulama juga melihat kalau memang ujian itu tidak bisa dilakukan di hari lain, menentukan masa depan dia terkait dengan nilai, maka bismillah lah. Dia boleh membaca dan menulis Al-Quran, tetapi tetap tidak dalam konteks memegang mushaf. Nah, ini tentu fikih baru, karena di zaman Rasulullah kan tidak ada ujian Quran. Tapi ada teman-teman saya misalnya sekolah di universitas tertentu, di pesantren tertentu, memiliki jadwal ujian tertentu, dan itu tidak bisa melakukan ujian ulang misalnya. Nah, tentunya kita juga menghimbau kepada pesantren, kepada universitas tertentu, agar pada kasus ujian Al-Quran itu memungkinkan sesuai dengan siklusnya. Tetapi kan ada yang mengatakan, ya kalau begitu kan nanti soalnya akan berbeda-beda, bocor dan sebagainya. Jadi itu adalah situasi yang kondisional terkait dengan person tertentu. Yang bisa melakukan itu adalah mereka yang mengetahui sebatas apa kepentingannya untuk tetap ikut ujian Quran dalam kondisi dia haid. Itu banyak ya. Kemudian yang perlu diwaspadai adalah hubungan suami istri. Itu tidak boleh sama sekali dilakukan ketika dalam siklus haid, tetapi terkait dengan persetubuhan. Di luar itu masih boleh. Dan harus ingat ya, perempuan yang haid itu hadas, bukan najis. Ini ada dulu misalnya dia bersentuhan dengan perempuan yang haid, terus cuci tangan atau menghindar, itu bukan najis. Itu dia adalah hadas. Pak Kiai, bagaimana kemudian jika perempuan yang sedang haid ingin mengikuti kajian di masjid, berdiam diri di masjid? Iya, itu tidak boleh. Ya, yang boleh itu hanya lewat. Tapi itu tidak mungkin hari ini, karena tidak ada masjid yang menjadi tempat jalannya orang. Kalau di masa lalu kan tahu kan, masjid itu sederhana, bisa jadi ada di tanah lapang, ya, kemudian depan belakang, maka dia butuh lewat. Ubur itu boleh dalam fikih, tapi berdiam diri di dalam masjid itu tidak boleh buat perempuan yang haid. Kalau untuk seperti berziarah gitu Pak Kiai? Berziarah kubur. Ya kalau kuburannya tidak di masjid nggak apa-apa. Nggak masalah. Yang penting kan sekarang juga maksudnya kan kita bisa memastikan insya Allah kan darahnya juga tidak akan bercecer ya Pak Kiai? Iya. Nah itu ada juga fikih yang kemudian mewajibkan seperti itu. Misalnya apa? Dalam haji itu kan semua orang yang haji itu harus melakukan tawaf ifadah. Bagaimana kalau perempuan ini dalam keadaan haid? Iya kan? Sementara perjalanan haji itu kan nggak bisa diatur sendiri-sendiri. Kalau di zaman Rasulullah kan tidak ada kloter, ya tidak ada visa, sehingga ketika mereka masih belum tawaf ifadah, ya tunggu saja di Mekah sampai suci. Kalau sekarang kan tidak bisa, itu berkaitan dengan kursi pesawat, aturan negara dan sebagainya. Maka ada ulama yang mengatakan khusus pada kasus tawaf ifadah, perempuan tadi menggunakan pembalut yang terbaik yang menjamin tidak ada darah yang tercecer di Masjidil Haram. Kemudian dia melakukan tawaf ifadah sebatas tawaf. Tidak ada lagi berdiam di masjid di luar tawaf, apalagi selfie. Itu sangat tidak boleh. Jadi begitu selesai tawaf, cepat tinggalkan Masjidil Haram. Ada sebagian ulama yang menambahkan bahwa dia kemudian dikenakan kewajiban untuk menyembelih hewan seperti sapi, ada yang mengatakan kambing, tapi itu semua sebetulnya adalah konsep ijtihadi. Ijtihad dari masing-masing ulama melihat situasi haji yang hari ini berbeda dengan haji di masa lalu. Pak Kiai, berkaitan juga dengan haji. Biasanya kan karena itu tadi ya, periode haji kan ya lumayan ya, bisa panjang ya, satu bulan hampir. Biasanya perempuan-perempuan ini
kemudian mengkonsumsi obat untuk Mengkonsumsi obat menahan haid ya. Iya. Bagaimana kemudian kita melihatnya? Yang pertama untuk menentukan ini halal atau haram, boleh atau tidak boleh, adalah berkonsultasi dengan dokter ahli kandungan. Kalau dokter mengatakan silahkan Anda konsumsi itu, tidak membahayakan jiwa Anda, maka boleh Anda konsumsi. Karena itu tidak ada nas Quran yang melarang. Artinya ketika haidnya tidak ada, ya memang tidak ada kemudian konsekuensi hukum yang terjadi. Tetapi pada kondisi perempuan tertentu, dokter kandungan mengatakan itu berbahaya, yang bisa mengancam jiwa, maka itu tidak boleh dilakukan. Jadi clear ya Pak Kiai. Ini nanti hubungannya dengan bagaimana kondisi kesehatan dari yang bersangkutan. Dan satu lagi, kalau dia minum obat seperti itu, ya saya hanya dapat informasi kan, baik dari istri saya, anak-anak saya, atau boleh jadi saya dengar dari beberapa orang setelah mengkonsumsi itu biasanya siklus haidnya kacau. Ya, dia butuh recovery beberapa bulan untuk kembali kepada siklus normalnya. Nah, ini yang saya katakan membutuhkan ketelitian. Karena dia sudah kehilangan kebiasaannya. Maka patokannya adalah keyakinan dan perasaan dia ini darah haid atau bukan. Gitu loh. Kalau ini darah haid, karena ini nggak ada urusan tertunda atau tidak tertunda. Begitu dia keluar darah haid itu, maka dia dihukumi sedang haid. Kalau darahnya tidak berbentuk darah haid, ya namanya istihadah. Sampai kemudian dia bisa memastikan bahwa siklusnya kembali normal seperti dia sebelum mengkonsumsi obat. Masya Allah, ini luar biasa ilmunya. Ini buat saya jadi pengingat dan penting untuk dipahami. Tidak hanya bagi saya, nanti insya Allah punya anak perempuan gitu ya Pak Kiai. Dan Mila harus diingat ya, dulu ketika Rasulullah mengatakan akan ada banyak perempuan yang tidak tinggal di surga. Itu boleh jadi karena kebiasaan malas ketika haid kan. Menikmati, nggak sholat, akhirnya betul. biasanya 12 nambah 13, 13 nambah dilama-lamain 14. Kadang-kadang. Iya, itu yang harus hati-hati bahwa boleh jadi sesuatu yang terkait dengan siklus haid ini memiliki implikasi hukum yang panjang di akhirat. Baik. Pak Kiai, Masya Allah, terima kasih atas ilmunya. Ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Semoga tausiah kita kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat, dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Muhammad Faiz pamit. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada Gapai Kemuliaan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.